Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Kita tidak terasa sudah ada di penghujung perkuliahan kita untuk mata kuliah biologi sel ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua masih semangat untuk mengikuti perkuliahan ini. Materi ini merupakan materi tambahan ya dari dua materi sebelumnya yang kalian sudah dapatkan dari tim teaching sebelumnya, yaitu dari Pak Zulkarnain dan Ibu Isna Rastiana. Nah, kenapa kemudian Ibu ingin menambahkan beberapa materi ini sangat penting karena kalau kalian seperti di awal sekali Ibu pernah menyampaikan bahwa biologi sel merupakan fondasi dari sebelum kalian mempelajari fisiologi, metabolisme, kemudian atau mengambil mata-mata kuliah pilihan seperti mengambil mata kuliah imunologi, virologi, dan kemudian mikrobiologi kesehatan yang ada hubungannya dengan endokrin atau hormon itu kalian akan menemukan beberapa peristiwa-peristiwa yang terkait bagaimana respon pada semua yang saya sebutkan tadi itu adalah awalnya dari ada yang memicu. Apa yang memicu itu adalah sinyal yang ada dari luar ya, ekstraselulernya. Ya, jadi makanya pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi berupa sel sinyal atau dalam hal ini pensinyalan sel. Walaupun juga sebenarnya ini adalah kalau kita dibahasakan sebagai lanjutan dari materi komunikasi sel, saya tidak akan terlalu panjang lebar lagi menjelaskan bagaimana tipe-tipe komunikasi di sini, tapi ingin menjelaskan proses selanjutnya dari setelah adanya respon sinyal tersebut, ya. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan outline atau bagian lengkap dari materi pensinyalan sel. Apa-apa kira-kira yang terjadi di dalamnya. Kalau kalian melihat ketiga istilah ini, ligan, ada reseptor, kemudian ada sinyal transduksi. Istilah ligan dan reseptor pun sudah berulang kali Ibu pernah sampaikan pada waktu kita mengambil mata kuliah di materi sintesis protein, sorting protein, dan kemudian materi membran plasma. Mungkin kalian mengingat bahwa adanya hubungan interaksi antara faktor dari luar kemudian memasuk ke dalam intraseluler itu ada pembatas membran sel yang kemudian kesesuaian antara reseptor ligan yang adalah merupakan reseptor dari materi luar atau molekul yang ada akan masuk ke dalam sel itu dikatakan ligan, kemudian reseptor adalah yang penerima atau sebagai reseptor yang ada pada membran plasma yang berfungsi sebagai penerima dari ligan. Dan kemudian apabila mereka terjadi kesesuaian atau kecocokan antara ligan dan reseptor itu kemudian akan menyebabkan proses tersebut berlanjut. Bisa dikatakan di situ adalah kemudian memicu terjadinya proses sinyal ya terusan. Kemudian beberapa peristiwa-peristiwa di bawah dalam sel tersebut kemudian akan menjadi aktif sejak sinyal transduksi ini kemudian terinisiasi atau mulai aktif. Ya, jadi sejak sinyal transduksi ini kemudian menjadi aktif, ada beberapa mekanisme-mekanisme yang terlibat begitu sinyal transduksi ini aktif. Jadi kemudian beberapa istilah kemudian ada yang kalau secara umum sebenarnya proses tadi setelah ligan dan reseptor ini berikatan dinamakan sinyal transduksi atau dari kata transduksi berarti kayak pengubahan responnya tadi ya dari setelah ligan dan reseptor ini terjadi penyekatan. Dalam beberapa istilah ada juga yang mengistilahkannya sebagai signaling pathway atau jalur pensinyalan katakan dalam istilah cascade. Cascade itu kalau bisa dikatakan dia berlompat-lompat kayak misalnya kalau kalian melihat tangga dari kilometer ke hektometer, dekameter, meter, desimeter itu seperti tahapan lompat-lompatannya seperti kayak arus sungai yang berlompat arusnya seperti itu kaskade. Jadi setelah reaksi ini aktif, kemudian dia akan mengaktifkan respon di bawahnya dan aktif dan sampai kemudian dia menemukan terakhir dari respon kaskade tersebut. Kalian bisa melihat di sini mekanisme-mekanisme yang terlibat pada sinyal transduksi itu bisa meliputi dua proses yaitu fosforilasi dan take messenger. Nanti kalian bisa melihat yang mana itu fosforilasi dan take messenger.
ya. Dan kemudian kalian bisa melihat di sini keduanya ini, baik itu kalau dia sebagai istilah sinyal transduksi atau kaskade, keduanya itu bisa menimbulkan respon sinyal yang dikatakan sebagai dia mengaktifkan respon aktif seluler. Di dalamnya itu bisa kita bisa melihat nanti bagaimana apa-apa saja yang terjadi di dalamnya, yaitu berupa kayak dalam kita bisa melihat pada proses ekspresi gen, bagaimana begitu ada, ini sambil satu-satu ya, misalnya ada serangan mikroorganisme, bagaimana kemudian sistem imun itu menerima menerima mikroorganisme penyebab patogen tadi itu untuk menyampaikan ke sel sistem imun kira-kira protein apa yang akan dipakai untuk mengirimkan sinyal ke semua sel lainnya bahwa sistem itu tersebut akan lagi diserang oleh bakteri misalnya, itu segera sinyal transduksi itu tadi itu akan mengirimkan sinyal yang akan kemudian mengaktifkan beberapa kaskade yang kemudian akan masuk ke faktor transkripsi. Faktor transkripsi tadi itulah yang terjadi di nukleus akan mengeluarkan protein berupa media komunikasi atau media yang akan menyampaikan ke beberapa sel yang terkait dengan sistem imun itu untuk segera mempersiapkan dirinya bahwa organ tersebut lagi diserang oleh bakteri atau virus atau apapun penyebab patogen tadi. Ya, kalian bisa melihat di sini setelah tadi ekspresi gen, ada juga dia kemudian mengaktifkan metabolisme seluler seperti misalnya yang nanti kalian bisa lihat yang tugas kalian tadi kerjakan di awal itu bagaimana kemudian hormon insulin dilepaskan oleh pankreas begitu ada sinyal dari luar yang kemudian sebenarnya kalau untuk protein kalian pernah mendapatkan materi ini pada saat di eksositosis terakhir yang terakhir kali Ibu pernah sampaikan bahwa pada saat di situ di eksositosis itu ada beberapa hormon atau protein yang secara reguler diproduksi dan dikeluarkan. Tapi kemudian untuk misalnya protein insulin tadi itu dia tidak langsung dikeluarkan oleh pankreas, dia akan tersimpan oleh vesikel sekresi dan kemudian dia akan baru dilepaskan begitu ada sinyal atau sinyal dari luar sel kemudian baru dilepaskan. Ya, itu metabolisme seluler. Kemudian bagaimana perannya respon sinyal tadi dia meneruskan misalnya dalam pertumbuhan sel, misalnya saja pertumbuhan sel seperti ini, misalnya kalian terkena luka, bagaimana growth factor enzim-enzim yang berhubungan dengan faktor pertumbuhan, kemudian dengan sedikit-sedikitnya kemudian akan menutupi luka sampai kemudian meregenerasi sel tersebut menjadi sel yang baru. Kemudian bagaimana proses kematian sel di sini, berarti ternyata ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kemudian apabila sel tersebut merasa terancam situasinya, terancam situasi dalam hal seperti ini misalnya sel tersebut tiba-tiba satu sel yang tadinya normal kemudian tiba-tiba menjadi cenderung akan menjadi sel tumor dan kemudian respon sinyal tadi itu akan juga mengirimkan berupa program mencetus program kematian sel atau mematikan sel tersebut atau dengan cara singkat yaitu menghentikan proses siklus selnya. Jadi genolnya akan kemudian berhenti atau beristirahat dan kemudian dicetuslah faktor-faktor tumor suppressor gen atau penekan gen tumor tadi. Nanti kan akan banyak saya jelaskan dalam bentuk video animasi ya. Nah, kali ini kemudian secara singkat, kalau ini mungkin video berikut ada hubungannya dengan pertumbuhan sel, karena kalian bisa melihat nanti bagaimana proses penyembuhan luka oleh enzim growth factor. Ya, kemudian ya. Kemarin tak makan. Boleh nih? Boleh. Ya, kalian bisa melihat di sini
Bagaimana proses penyembuhan dari luka. Ow! Are you okay? Yeah, I think I just tripped over a root. Oh, my knee! Your body is an incredible living system made up of billions of cells. We're following blood cells as they're propelled through a blood vessel toward the boy's injured knee. If you are hurt, your cells work together to repair the damage. They communicate using their own language of chemical signals. Now, we've arrived at the wound site. Blood cells are flowing out of the broken blood vessel ahead. Moments after an injury, these blood cells and cell fragments start to form a mesh-like clot. Many different types of cells are involved in tissue repair. The flat, light-colored cells are fibroblasts. Early in the healing process, fibroblasts multiply and produce proteins that help to repair the damage. The smaller, dark cell fragments between the fibroblasts are platelets. When activated, platelets release a stream of protein messengers called growth factors to stimulate cell growth and tissue repair. To see how a growth factor from a platelet signals a nearby fibroblast cell, we need to swoop close to the rippling fibroblast surface. Fibroblasts, like all your cells, have a fluid outer membrane that regulates the flow of molecules in and out. The gray structures sticking out of the cell membrane are receptors for incoming signals. When the growth factor from the platelet, shown in purple and blue, encounters a matching receptor, it binds to it. A second receptor protein joins in, making Ya, bagaimana tadi respon terhadap growth factor tadi terhadap penyembuhan luka, nanti saya akan memberikan linknya ke Classroom. Kemudian prosesnya nanti kita bisa bahas satu persatu dari keempat proses respon ini. Ya, kalau kemudian kematian sel tadi seperti itu, begitu tubuh itu merasa terancam oleh keadaan suatu yang tidak normal dari biasanya, kemudian akan ada kerjasama dengan sistem imun, kemudian bagaimana program itu sel yang cenderung tadi dikatakan sudah tidak abnormal, yaitu abnormal, kemudian akan diperintahkan untuk mati atau apoptosis. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana secara rinci atau secara ringkas perbedaan dari proses transduksi sinyal dengan kemudian signalling pathway dalam kaskade. Kita bisa melihat di sini setelah tadi terjadi ikatan antara ligan dan reseptor pada sel permukaan itu, kemudian setelah itu dia kemudian akan memicu terjadinya jalur transduksi, dan kemudian ini adalah yang paling banyak terjadi. Dan kemudian beberapa di antaranya juga akan meliputi diikuti dengan proses kaskade. Kalau di gambar sebelah ini adalah salah satu contoh dari bagaimana proses terjadinya jalur transduksi adalah pada gambar ini adalah jalur transduksi, dan kemudian setelah aktif, proses ini diaktifkan oleh proses fosforilisasi, kemudian dilanjutkan oleh
proses lainnya. Kalau seperti ada loncatan-loncatan panas seperti ini berarti itu adalah proses kaskade. Jadi kaskade itu akan ditandai dengan beberapa tahapan-tahapan lompatan seperti MAK, MEK, kemudian akan mengaktifkan MEK dalam satu proses fosforilasi, dan kemudian setelah itu akan mengaktifkan ERK ya. Setelah itu kemudian aktif beberapa proses-proses di bawahnya seperti ini. Nah, kalian bisa melihat di sini pada pensinyal jalur sinyal ini akan ada dikatakan second messenger, yaitu dia sebagai enzim, dan kemudian protein yang aktif tadi itu akan berinteraksi dengan protein-protein yang spesifik. Nanti setelah kemudian dia satu aktif, kemudian dia akan berinteraksi dengan beberapa protein-protein yang spesifik. Kemudian di mana itu kemudian akan berubah berubah aktifnya pada satu rantai, satu alir reaksi, dan kemudian pada akhirnya dia akan mengubah lingkungan sel tersebut, ya, di mana seperti misalnya terjadi peningkatan metabolisme atau ekspresi gen spesifik ya. Kemudian pada kejadian seperti ini kalian bisa melihat di sini contohnya tadi yang kalau video tadi itu Ibu teruskan. Kalau misalnya kalian bisa melihat di sini adalah reseptor ligan. Jadi di sini adalah ligan dari growth factor, epidermal growth factor. Kemudian setelah itu ini adalah reseptor dari membran sel yang luka tadi ya. Kemudian dikatakan dia sebagai IGF atau EGFR ya. Jadi dia reseptor EGF. Kemudian setelah ini berasosiasi membuat kompleks, dikatakan kompleksnya berupa GRB2. Jadi GRB2 ini adalah merupakan sinyal transduksi pertama begitu ligan dan reseptor ini sudah berikatan. Setelah itu kemudian ada kemudian dia dengan tambahan protein lainnya seperti di sini ya. Setelah dia kemudian aktif, dia akan mulai berinteraksi dengan beberapa protein yang spesifik di sini. Jadi dia kemudian berinteraksi dengan SOS ya. Jadi kemudian setelah ini satu ciri lain di sini di jalur transduksi adalah penambahan satu fosfat. Dengan penambahan fosfat itu berarti dia mutlak menambahkan satu tenaga atau menambahkan energi, karena ceritanya mekanisme ini adalah mekanisme transport aktif yang memang mutlak membutuhkan energi untuk memasukkannya ke dalam sel ya. Jadi bisa dilihat di sini bagaimana setelah GTP ini satu fosforilisasi memberikan energi menjadi GDP, kemudian setelah itu aktiflah kemudian protein RAS, itu merupakan protein G. Kalian bisa melihat kelanjutannya di sini adalah bagaimana protein kinase yang dikatakan RAS tadi ini aktif begitu RAS GTP ini sebelumnya sudah aktif. Jadi proses kinase kaskade ini merupakan kelanjutan dari jalur transduksi sebenarnya. Jadi setelah yang tadi ini RAS dan GTP tadi ini aktif ya, kemudian dia akan mengaktifkan namanya RAF. Jadi kemudian setelah itu dia memfosforilasi menjadi MEK, kemudian MEK kemudian berpolisasi menjadi ERK, dan kemudian selanjutnya dia akan masuk ke dalam nukleus, kemudian memicu beberapa respon-respon seluler di dalamnya. Misalnya dia akan menstimulasi perbanyakan sel, atau kemudian akan memigrasi atau memindahkan sel, dan kemudian terjadi angiogenesis, itu adalah bagaimana pembentukan jalur vessel pembuluh darah yang baru, atau kemudian bisa jadi juga justru kebalikannya, dia dengan jalan menghambat terjadinya apoptosis. Jadi proses-proses tersebut, karena kalau misalnya tadi yang menjadi bahaya itu adalah kalau misalnya cuma lukanya sedikit saja, kemudian tiba-tiba respon apoptosis itu membaca ini sebagai sesuatu yang berbahaya, kemudian ingin aktif, itu ini bisa menghambatnya. Jadi maksudnya tenaga untuk mematikan sel itu bisa disimpan-simpan untuk nanti kejadian yang benar-benar sel tersebut butuh dimatikan ya.
Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan yang sangat jelas antara kaskade dengan signaling pathway. Kalau kita bisa di sini peristiwa pada kaskade ini terjadi dalam beberapa series atau beberapa tahapan, kemudian kebanyakan dia seperti aliran air pada sungai ya. Kalau saya menerjemahkan ini agak sedikit unik, jadi dia seperti apa namanya aliran air pada sungai, kemudian interaksi yang terjadi ini sebelum titik yang pasti itu, jadi bisa dipastikan bahwa dari tingkatan atas, level atas atau upstream itu dikatakan dari hulu ya, kemudian setelah itu akan berakhir yang dikatakan pada downstream atau hilir dari peristiwa yang paling terakhir. Nah, kita bisa melihat bagaimana tahapan satu persatu dari tahapan pensinyalan intraseluler. Di sini yang di bagian pertama tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada 2 tahapan, yaitu fosforilasi dan second messenger. Kalian bisa melihat di sini fosforilasi itu sudah banyak sekali mungkin kalian ingat pada proses apa tiba-tiba ada fosforilasi. Itu pada saat transport aktif ya, pada transport protein G atau transport tirosin kinase, kalian bisa mengingat di situ ada proses fosforilasi. Jadi fosforilasi itu merupakan yang paling kalian mungkin ingat itu pada saat glikolisis ya. Pada saat respirasi seluler, yaitu fosforilasi oksidatif. Jadi itu sama mekanismenya, yaitu adalah proses penambahan satu grup fosfat ya ke molekul, misalnya apakah kalau ini yang dimaksud adalah ke protein, pada saat sintesis protein itu ditambahkan fosforilisasi. Nah, fosfat ini akan ditambahkan pada nukleotida, seperti misalnya guanosin monofosfat atau GMP untuk mengubah GDP menjadi untuk diubah menjadi GDP atau GTP atau guanosin difosfat atau guanosin trifosfat. Jadi awalnya dari monofosfat kemudian menjadi difosfat dan trifosfat. Fosfat ini juga seringkali akan ditambahkan kepada serin, kemudian ke treonin, dan kemudian ke tirosin, ya, dan merupakan residu dari protein, di mana mereka akan mengganti hidroksil group pada asam amino. Dan ini adalah proses pada translasi, ya, jadi di mana begitu semua asam amino akan berasosiasi sampai kemudian menjadi protein. Transfer dari fosfat ini akan dikatalisasi oleh protein enzim yang disebut oleh kinase. Jadi yang menyebabkan tadi residu-residu protein tadi ini tertransfer itu adalah protein yang dikatakan enzim disebut enzim kinase. Nah, bagaimana tahapan pensinyalan intraseluler yang kedua, yaitu adalah second messenger. Jadi second messenger ini merupakan molekul kecil yang menyalurkan sinyal setelah diinisiasi oleh ikatan molekul sinyal ke reseptor. Molekul ini akan membantu penyebaran sinyal melalui sitoplasma dengan mengubah tahapan yang pasti pada protein seluler. Mungkin ini sudah pernah kalian dapatkan di penjelasan singkat pada waktu Pak Zulkarnain menjelaskan di transkripsi sinyal secara umum ya, bahwa kemudian setelah transkripsi sinyal itu aktif, dia kemudian akan memicu second messenger. Biasanya yang kalian paling umum itu sebagai contoh di second messenger itu adalah CAMP ya, yaitu siklus AMP. Nah, kemudian terbanyak sebagai ion kalsium, namun jumlahnya juga sangat sedikit. Kalian bisa mengingat pada saat pompa ion Ca ya, dia melibatkan melibatkan protein yang terintegra pada membran plasma, yang di mana protein channel itu berfungsi sebagai pompa, jadi bisa memompa ion, misalnya 1 ATP akan digunakan untuk memompa 3 ion kalium dan kemudian 1 ion natrium. Jadi masih ingat proses itu ya. Nah, terbanyak sebagai jumlahnya pun akan bergantung pada tipe sel yang terlibat. Contohnya saja yang bisa kita lihat di sini adalah di mana sel beta pada pankreas itu dia akan membutuhkan sinyal berupa C kalsium tadi, yang molekul C tadi itu akan menginisiasi atau memulai lepasnya insulin, dan kemudian sel otot ini akan meningkatkan
ion pompa ion tadi itu ke kontraksi otot. Ya, kemudian setelah itu bentuk-bentuk second messenger yang lainnya yang selain CAMP tadi itu bisa dilihat di situ ada satu enzim lainnya disebut kinase. Kinase ini akan memfosforilasi ya, akan menambahkan satu gugus fosfat ke PI yaitu fosfoinositoksil ya untuk membentuk PI fosfat, PIP dan kemudian PIP2 yaitu PI fosfoinositol bifosfat. Nah, kemudian setelah itu PIP2 ini tadi aktif, setelah itu ada enzim lainnya dikatakan fosfolipase C. Fosfolipase ini kemudian akan mencabang atau membelah dua PIP2 ini menjadi dua bentuk, yaitu adalah DAG atau diacylglycerol dan inositol trifosfat ya. Inositol trifosfat ini pun dikatakan sebagai second messenger yang kemudian setelah itu aktif, dia akan masuk ke dalam nukleus dan kemudian menstimuli respon-respon seluler selanjutnya. Ya, proses selanjutnya tadi setelah aktifnya IPTG ini kemudian dikatakan dia lanjut prosesnya berupa kaskade. Respon terhadap sinyal tadi itu, kalau di awal-awal tadi Ibu sudah menyampaikan, maaf ya, ada sedikit gangguan. Ya, kemudian kalian bisa melihat sini, saya kembali mengulangi adalah respon terhadap sinyal yang tadi datang itu adalah berupa ekspresi gen. Jadi dia bisa ikut mengaktifkan proses. Jadi begitu ada respon, misalnya mikroorganisme, kemudian dia bisa masuk bersama, akan disiapkan ceritanya protein apa yang untuk mengingatkan memberitahukan sebagai media komunikasi terhadap sel-sel sekitarnya bahwa organ tersebut lagi diserang oleh satu patogen dengan mengikut sertakan sinyal tersebut sampai ke faktor transkripsi, yaitu dengan mengubah ekspresi gennya. Dan setelah itu akan terjadi peningkatan metabolisme dalam seluler, kemudian bisa memicu pertumbuhan sel dengan enzim berupa growth factor, kemudian akan memicu terjadinya kematian sel, dan kemudian terjadinya terminasi atau akhir dari sinyal kaskade tersebut. Nah, ini saya perlihatkan adalah satu contoh kejadian bagaimana berurutannya sinyal transkripsi yang begitu yang terlibat pada saat infeksi patogen ke dalam sel ya. Ini diibaratkan ini adalah semua komponen-komponen pada toll-like reseptor yang dia berfungsi sebagai penjaga di membran sel sistem imun. Ini adalah patogen. Jadi setelah patogen ini kan mencari segala cara untuk bisa berikatan dengan reseptor pada membran sel ya. Dilihat ini adalah faktor-faktor transkripsi. Jadi setelah ini berikatan, ini kemudian akan mengaktifkan faktor sinyal transkripsi. Nah, kemudian ini ada fosforilasi. Ini adalah fosforilasi. Dua fosforilasi. Ya, jadi banyak sekali disebutkan faktor-faktor faktor-faktor fosforilasi ya. Jadi setelah mereka berfosforilasi dengan suatu protein tertentu, dia kemudian akan memecah antigen tadi, memecah bakteri tadi, mikrob dan ya terjadi fosforilasi dan kemudian akan
Dan selanjutnya apa respon dari tadi itu yang pernah Ibu sampaikan di awal, bahwa selanjutnya akan memicu respon sinyal, yaitu apa namanya, ekspresi gen. Jadi faktor transduksi tadi itu, protein tadi itu akan mengirimkan sinyal ke nukleus untuk selanjutnya dibentuk protein, ya, berupa protein atau CD8, apa namanya, untuk mengirimkan sinyal ke sel T. Bedanya adalah apa namanya, lepaskan sitokin sebagai penanda sel selanjutnya, bahwa memang proses ini adalah proses yang tadinya inaktif kemudian aktif oleh sel sinyal yang dikirimkan. Kemudian terjadi beberapa mekanisme selanjutnya. Ya, di sini Ibu sudah tidak menyampaikan secara rinci ya, karena ini kalian bisa melihatnya nanti. Jadi itu kalian memprogram mata kuliah imunologi. Nah, selanjutnya kita akan saya melompati sedikit bahwa saya memperlihatkan di sini bagaimana model size. Saya mau memperlihatkan di sini ya beberapa respon sinyalnya tadi itu, ya. Setelah kemudian untuk pertumbuhan sel, di sini bisa dilihat ligan yang mempromosi pertumbuhan sel itu disebut adalah growth factor, ya. Hampir sudah mewakili dengan gambar di awal yang Ibu pernah sampaikan tadi di awal. Nah, bagaimana dengan kematian sel? Ya, untuk kematian sel kita bisa melihat di sini. Jadi kematian sel ini juga akan ada hubungannya dengan bagaimana proses siklus sel yang kalian pernah terima sebelumnya oleh Pak Sukumain. Jadi apoptosis ini merupakan program kematian sel yang disengaja, ya, disengaja. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan kemudian sel tersebut kemudian akan mulai sakit, itu akan diperintah selnya untuk mati. Apoptosis ini akan menyebabkan kejadian sel tersebut mati dalam yang mencegah lepasnya potensial molekul yang berbahaya dari dalam sel tersebut. Kemudian ini akan menyebabkan beberapa ada banyak checkpoint internal yang akan memonitor kesehatan sel tersebut. Jika misalnya dia dalam keadaan abnormal, itu akan kemudian dicek oleh sel tersebut apakah sebuah sel itu akan secara spontan akan menginisiasi proses apoptosis. Kemudian tetapi dalam beberapa kasus, misalnya infeksi virus itu yang atau pembelahan sel yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh sel kanker, sel normal tadi itu akan kemudian mengecek kejadian tersebut dan kemudian akan menyeimbangkan kesalahan tersebut. Sinyal-sinyal dari luar pun juga termasuk sebagai pemicu terjadinya apoptosis. Di sini adalah animasi secara sederhana bagaimana proses apoptosis begitu ada satu sel yang tadinya normal kemudian menjadi sakit, ya. Ini adalah tanda-tanda sel yang sakit berbeda dengan sel sekitarnya yang dalam hal ini normal dan ini yang cenderung sakit. Kalian bisa melihat bagaimana proses di dalamnya, ya. Ya, saya agak percepat sedikit. Nah, di sini akan melibatkan sel T killer. Ini adalah komponen pada sistem imun. Sel T killer itu sebenarnya merupakan limfosit, ya. Kemudian dia akan menyergap sel yang sakit tadi itu. Jadi kita bisa melihat kemudian permukaan molekuler, ya, dari sel yang sakit tadi itu.
Ini adalah membran plasma dari sel yang sakit tadi. Ini adalah sel T killer yang tadi datang itu ya. Kemudian setelah itu ini adalah mulai ligan ya, ligan dari sakit tadi. Kemudian terjadi reseptor, terjadi pengikatan reseptor dengan ligan, kemudian masuk ke dalam jaringan sitoplasma. Setelah itu setelah sinyal masuk siap-siap tentunya akan seperti ini. Akan saling memicu beberapa. Jadi istilahnya ini adalah resonance kaskade. Jadi ini adalah jalur kaskade yang memang khusus terjadi pada saat apoptosis ya. Dengan terjadinya kaskade ini kemudian akan mengaktifkan kaskade 3. Jadi kalau dilihat sepertinya ini sebenarnya adalah dia saling mengaktifkan satu sama lain protein-protein. Selanjutnya kaskade 3 ini kemudian akan membentuk protein lainnya ya. Dan sementaranya adalah mitokondria, karena mitokondria kita tahu di badan mitokondria berupa ada sifat sehingga kaskade itu terus melanjutkan ekspresinya untuk memicu sikap konse ini lepas dari mitokondria. Kenapa tujuannya seperti itu, bahwa karena ini kan perintah kematian, jadi dia akan mematikan semua organel-organel yang paling inti dulu, seperti misalnya mitokondria, kemudian ke nukleus, dan selanjutnya ke retikuloendoplasma. Dalam hal ini apabila setelah organel-organel tadi itu semua mati, jadi akan lebih cepat untuk dimakan oleh sel-sel patogen. Nah, faktor apoptasi tadi itu adalah merupakan protein yang dari kaskade sitokrom C dari mitokondria ini, dia kemudian membentuk apoptoson, badan apoptosis ya. Jadi ini bukan saling tembak menembak ya, bukan. Jadi sebenarnya dia saling memicu terjadinya proses aktifnya yang lain. Setelah itu kaskade 3 ini akan membelahnya membentuk aktin skeleton. Jadi dia memang akan merusak semua organel. Merusak organel yang sakit tersebut ya. Dan setelah itu ini tanda-tandanya badan-badan apoptosis itu muncul ya. Jadi nanti akan saya perlihatkan bagaimana tanda-tanda dari sel yang sudah menandakan bahwa apoptosis sudah bekerja, bagaimana tanda-tanda mitokondrianya, bagaimana tanda-tanda retikuloendoplasmanya. Setelah itu terjadi tumbuli, badan-badan tumbuli ya, seperti ini, dan kemudian jadi ini pada awalnya sebenarnya sistem imun itu pun mungkin sudah banyak sekali mematikan sel-sel tumor dalam tubuh kita yang kemudian tidak kita ketahui. Nah, mekanisme apa yang terjadi dalam apoptosis itu ada 4 tahapan di sini. Yaitu tahap pertama berupa sinyal kematian. Jadi pada awalnya ada yang memicu terjadinya apoptosis itu. Bisa jadi berupa kejadiannya sinyal berupa fisiologis. Jadi karena ada hormon yang kemudian hormon tersebut yang memerintahkan bahwa sel itu harus mati ya, dan kemudian ada berupa sitokin. Sitokin ini merupakan media atau protein komunikasi. Juga berupa agen biologis, bisa jadi virus, bakteri, parasit seperti contoh yang saya sampaikan di video sebelumnya, TLR. Kemudian ada berupa obat-obatan atau juga kejadian cedera fisik, bisa dari karena ada radiasi, itu juga dengan ada dari toksin ya. Setelah selanjutnya adanya sinyal tadi tersebut, kemudian terjadi integrasi atau pengaturan di sini. Terjadilah kemudian tahapan transkripsi sinyal, kemudian akan menjadi aktif. Setelah itu kemudian terjadilah
tahapan pelaksanaan dari apoptosis seperti yang kalian lihat di video sebelumnya. Dari situ kalian bisa melihat terjadinya mulai perubahan-perubahan morfologi dan kimia pada organel-organel. Kemudian pada saat terjadinya itu adalah pembentukan badan apoptotik yang tadi seperti itu perlihatkan tadi tonjolan-tonjolan itu merupakan badan apoptotik. Tahap terakhir adalah tahapan fagositosis atau eliminasi oleh makrofag. Jadi setelah tadi terjadi badan apoptotik aktif tadi kemudian akan dimakan oleh makrofag, ya akan ditelan atau difagositosis oleh makrofag dan retik atau sel yang berdekatan dengan sel apoptosis. Beberapa literatur juga ada hubungannya dengan lisosom yang seperti kita ketahui bahwa lisosom itu bisa mencerna beberapa badan-badan residu atau kemudian organel yang sudah mati, ya. Jadi mereka akan melakukan proses namanya autofagi. Peristiwa apoptosis ini akan melibatkan adanya pemadatan inti sel, pemadatan dan pembagian sitoplasma ke dalam selaput ikat badan apoptosis dan kerusakan kromosom ke dalam fragmen yang berisi berbagai nukleosom. Nah, bagaimana proses fase dari apoptosis itu sendiri? Jadi proses fasenya tadi itu, ya kalian bisa melihat beberapa yang kalian bisa melihat tadi mitokondria, ya target dari terjadinya apoptosis itu mitokondria. Jadi setelah dilepaskan sitokrom C-nya, kemudian akan mengaktifkan protein khusus yaitu APOP1, kemudian akan merekrut lagi fase 9, kemudian akan merekrut fase 3 dan kemudian akan memulai pembelahan substratnya, kemudian akan terjadi apoptosis dan akan mati. Dan itu adalah selain dari tadi virus atau bakteri penyebabnya, bisa juga karena faktor radiasi ultraviolet atau juga bisa stres, ya. Dan ini adalah merupakan semua jalurnya akan memiliki jalur tersendiri yang akan sampai ke apoptosis. Misalnya penyebabnya adalah radiasi yang kemudian akan menyebabkan cenderung menjadi sel itu menjadi tumor, ya, DNA itu akan kemudian rusak, itu akan memicu terjadinya protein khusus, yaitu dikatakan protein P53 yang bertugas sebagai penyeimbang terjadinya siklus sel. Nanti saya akan menjelaskan di mana. Yang kemudian setelah P5 tadi ini akan kemudian mulai menghentikan proses siklus sel dan kemudian akan melepaskan kalsium dan akan merekrut caspase 12, ya. Dan caspase 12 ini akan dibantu oleh namanya ROS. ROS itu adalah reaktif oksidatif spesies yang akan merekrut caspase 3 dan kemudian akan menjadi terprogram apoptosis. Nah, selanjutnya bagaimana tanda-tanda perubahan pada organel yang tadi sakit tersebut? Akan ada terjadi pembesaran dari beberapa organ. Pada utamanya di sini adalah lisosom karena dia akan membantu proses memakan tadi badan-badan organel yang sudah mati, akan menelan langsung seperti ini. Badan-badan residu dari mitokondria akan dia telan, ya. Kemudian retikulum endoplasma dia akan telan menjadi namanya autofagosom. Ya, ini saya pernah sampaikan waktu di sinyal protein bahwa kita bisa lihat bagaimana manifestasi dari lisosom. Lisosom ini terakhirnya bisa dia mengambil dari padatan fagosom, ya, menjadi lisosom, akan dicerna oleh lisosom. Kalau misalnya tadi awalnya misalnya dia dalam bentuk protein molekul yang lebih kecil, ya, dia akan dibawa oleh endositosis dan kemudian menjadi endosom dan kemudian akan dicerna oleh lisosom. Begitu pula juga tadi dengan badan-badan residu, ya, seperti tadi mitokondria yang sudah lepas, mati selnya, kemudian akan ditelan menjadi autofagi dan kemudian autofagosom dan kemudian akan dicerna oleh lisosom. Bagaimana tanda-tanda retikulum endoplasma halus, yaitu dia akan ukurannya semakin meningkat juga, bahwa tanda-tanda bahwa mulai ada pembesaran dari organel-organel itu menandakan bahwa jaringan tersebut lagi sakit, ya kan. Sudah ada proses yang aktif di dalamnya. Tanda-tanda lainnya dari mitokondria itu adalah dia akan membesar, yaitu kepada badan-badan tubuhnya ini kemudian akan semakin padat karena di situ sudah dipicu untuk melepaskan sitokrom C-nya. Nah, kemudian bagaimana
pengontrolan dari siklus sel ini. Mudah-mudahan ini sudah pernah disampaikan bahwa ada beberapa checkpoint yang paling penting di sini selama siklus sel itu berlangsung. Ya, jadi kita sudah tahu ada 3 tahapan penting pada siklus sel itu adalah mulai dari G0, kemudian G1, kemudian perantara dari setelah G1 masuk ke fase S, dari tahapan S kemudian masuk ke tahapan ke G2, kemudian tahapan antara G2 masuk ke tahapan mitosis ya. Di semua itu ada proses dinamakan checkpoint. Kalian mungkin ibaratnya checkpoint itu kalian bisa melihat di beberapa pos ya yang akan mengontrol mobil truk yang lewat itu kan ada petugas tuh ya kan yang mengontrol. Kalau misalnya kejadian tersebut truk itu membawa misalnya muatan yang terlalu banyak, lebih kapasitasnya itu biasanya tidak akan diizinkan untuk lewat karena dia harus menurunkan beberapa muatannya untuk kemudian bisa melanjutkan perjalanannya. Seperti ini mekanisme kontrol dari siklus sel tersebut. Jadi kalau proses siklus sel tadi itu akan diatur oleh namanya protein siklin ya, yang dia akan kemudian mengikat proses protein selanjutnya itu adalah siklin dependent kinase yang kemudian akan mengaktifkan faktor-faktor transkripsi yang berbeda selama tahapan-tahapan tersebut berlangsung. Kemudian ada beberapa jumlah protein yang akan berfungsi sebagai cek pengecek. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa sel tersebut akan dalam siklus sel tersebut itu akan mengontrol dirinya apakah dia dalam keadaan sakit atau sehat. Nah, jadi ada juga protein yang bertugas sebagai pemeriksa atau bagian mengecek kestabilannya. Di situ ada 2 protein dinamakan adalah P53. P53 ini akan meningkatkan levelnya akan meningkat apabila DNA itu dirusak seperti karena radiasi ultraviolet atau agen-agen kimiawi. Kemudian dia akan P53 ini akan kemudian memblok atau menahan atau mencegah siklus itu berlanjut yang kemudian akan memicu terjadinya apoptosis. Kemudian ada protein cek lainnya adalah P27, dia akan memblok masuknya tahapan fase S. Nah, ini adalah bagaimana proses terjadinya kontrol siklus sel tadi ya. Dan kita bisa lihat di sini, kalau misalnya di mana startnya kira-kira start awalnya siklus sel itu di mana? Awalnya pasti di G1 ya. Di sini di setiap antara di slide sebelumnya ada transisi, begitu dari G1 transisi ke M itu pasti ada checkpoint. Di sinilah kemudian pada saat G1 ini terjadi checkpoint, ya dia akan mengecek is cell big enough, apakah sel ini sudah cukup besar untuk ini. Kalau misalnya kurang besar diberikan CI growth, diberikan faktor pertumbuhan, dan kemudian apakah is environment favorable, kemudian akan disesuaikan dengan lingkungannya. Dan setelah itu ini akan lanjut bertahap, dilanjutkan begitu checkpoint ini kedua checkpoint ini sudah terverifikasi. Selanjutnya G1 ini sebelum masuk ke S ya, ini fase S. Ini akan terjadi ada pengontrolan yaitu tadi ya. Setelah itu checkpoint selanjutnya itu antara fase G2 masuk ke fase M ya, fase M. Di sini ditandai oleh beberapa pertanyaan atau checkpoint. Is cell big enough? Apakah kemudian sel itu cukup besar? Jadi memang sudah ada ukuran-ukuran tertentu yang sudah diketahui bahwa ukuran segini kamu baru bisa lolos untuk bisa masuk ke fase mitotik. Kemudian selanjutnya adalah berarti kalau misalnya kurang besar ditambahkan lagi dengan faktor growth factor atau cell growth ya. Dan selanjutnya itu adalah is environment variable, berarti akan disesuaikan dengan digest dengan environment-nya. Kemudian is all DNA replicated, bahwa di sini kan sebenarnya di S ini fase sintesis ya. Dia cuma memastikan apakah benar semua DNA-nya sudah direplikasi ya. Berarti ada akan pengontrol namanya machinery replication. Nah, selanjutnya di G2 ini
akan berpindah transisi dari G2 ke M ini. Berarti checkpointnya sudah lolos. Dan di sini pun sebelum selesai tahapan tahapan mitosisnya ini, pembelahannya ini ada namanya dikatakan metafase checkpoint. Di situ dikatakan dipastikan sebelum dia keluar dari fase mitotik ini, dipastikan di situ apakah all chromosome line on spindle, apakah semua kromosom itu sudah bersejajar pada spindle, benang-benang spindle pada kutub metafase. Jadi seperti itu. Jadi ada selalu pertanyaan-pertanyaan checkpoint seperti itu. Nah, kemudian siklus sel ini kemudian akan diatur oleh faktor-faktor. Ada 2 faktor yang menyebabkan kalau pada saat kedua komponen tadi ini tidak seimbang, itu akan kemudian menjadi sel tersebut menjadi kanker. Kalian bisa melihat di sini dalam keadaan normal, artinya adalah apabila ada faktor-faktor pencetus kanker, sel kanker tadi itu ada beberapa pencetus ya, misalnya BC12, kemudian BRCA1, kemudian pada saat dia kondisi tersebut sudah ada onkogen ini, tumor suppressor yang seperti awal sekali tadi ada 2 jenis protein ya yang bertugas pada check integrity, yaitu P53. P53 ini dengan retinoblastoma RD ini akan kemudian mengontrol tersebut dengan cara nanti kita bisa melihat apakah dengan cara dia menghentikan siklus selnya ya, dan kemudian menekan pertumbuhan tumor tadi dan kemudian menjadi normal. Pada saat kejadiannya seperti ini, bahwa kemudian sel ini tersebut mati, bahwa tumor suppressornya itu kemudian tertekan oleh adanya onkogen, akhirnya itu kemudian sama ini terkalahkan dan menjadi sel kanker. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana checkpoint tadi, yang masih ingat ya apa yang mengatur semua protein apa yang mengatur transisi dari satu siklus ke siklusnya, itu ada siklin dan CDK, siklin kinase ya, siklin D kinase. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada kecenderungan faktor 4A ini ada pada saat di fase G1, kemudian terjadi DNA kerusakan pada pada DNA, kemudian tiba-tiba muncullah P53 yang akan kemudian menghentikan faktor faktor G1 ini. Seperti ini, setiap di checkpoint tadi itu apabila sudah terdeteksi ada faktor yang akan merusakkan penyebab ketidaknormalan pada siklus tersebut kemudian akan dihentikan. Sama dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya. Di sini kemudian akan ada yang datang memeriksa gimana nih, tiba-tiba ternyata kemudian ada tanda-tanda sel tersebut akan cenderung menjadi abnormal, itu akan ada P53 yang akan menghentikan siklus tersebut. Sama di semua gerbang-gerbang checkpoint yang akan ada seperti itu ya. Nah, ini adalah bahkan dari awal mulanya terjadi sel tumor atau sel sakit tersebut. Jadi awalnya sebenarnya selnya normal, membelahnya secara biasa, normal, 1 menjadi 2. Kemudian setelah itu ada faktor-faktor pencetus yang menyebabkan seperti misalnya radiasi ultraviolet yang menyebabkan kerusakan pada DNA yang menyebabkan siklus sel tersebut terganggu. Dan kemudian setelah itu ada tumor suppressor gen ya, yang akan muncul meningkat tingkatannya dikatakan P53 yang akan menghentikan siklus G1 tersebut. Setelah tadi G1 ini terhenti, artinya ada kesempatan untuk pembelahan sel itu akan diperbaiki lagi nantinya. Atau kalau bisa, dalam hal ini dia akan segera mencetus peristiwa apoptosis seperti di video yang tadi itu. Jadi dia akan mematikan semua organelnya dan kemudian membentuk badan apoptoson dan kemudian mati ya. Nah, ini adalah proses jika faktor P53 ini tidak ada ya. Jadi jika faktor protein integrity check ini tidak ada, protein tumor suppressor ini tidak ada,
Jadi artinya siklus G tadi itu akan terus berlanjut. Jadi akan berlanjut sampai G1, fase S, kemudian fase G2, dan kemudian masuk ke fase M, ya, dan kemudian setelah itu artinya akan terbentuk sel tumor, karena kita tahu sel tumor itu adalah hasil dari pembelahan terus-menerus sel ini. Jadi awalnya memang sebenarnya cuma awalnya selnya normal, tapi karena P53 ini tidak ada dan kemudian siklus sel itu kemudian terus berlanjut tanpa sudah tidak ada checkpoint, ya tersebut kemudian terus membelah dan kemudian terjadi mutasi, apakah kemudian menambahkan terjadi satu, kalau tadi misalnya di DNA mana, urutan nukleotida mana yang diganti, apakah dia kehilangan satu kromosomnya atau kemudian menambahkan satu nukleotida kah, tergantung dari jenis kerusakan nukleotidanya. Nah, kalau berarti selanjutnya adalah setelah terjadi sel tumor, berarti juga akan terjadi kegagalan dari mitotik, ya, atau dikatakan sel tersebut mati, atau setelah dia mati berarti dia akan menyebabkan semua komponen organ tubuh tersebut akan mati, ya. Itu sedekian dari presentasi ini. Kita akan melanjutkan dengan diskusi di classroom, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.